Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jitsukusa volume 5 lagi. Dalam part sebelumnya, kita sudah diberitahu kalau Claire itu sedang terjebak dalam dimensi lain. Dan ada seorang yang mengawasinya dalam dimensi tersebut. Tapi untungnya si Aurora itu akan tetap melindungi Claire dan membimbing Claire untuk keluar dari sana. Karena memang Aurora juga sudah berjanji kepada Sid untuk melindungi Claire dari mara bahaya. Hal itu juga dilakukannya untuk membalas budi kepada Sid. Selain itu, kita juga diperlihatkan betapa dahsyatnya efek pertarungan di antara Delta dan juga Zeta. Walaupun begitu, pertarungan di antara keduanya tidak diketahui siapa pemenangnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka keesokan harinya setelah pertarungan Zeta dan Delta. Waktu itu, seluruh akademi pun langsung membicarakan bekas pertarungan yang ada di belakang gedung asrama pria. Begitu juga dengan dua teman Mob Sid yaitu Hiyoro dan Jaga. Pada awalnya mereka bertanya-tanya, kenapa ada pertarungan di belakang asrama pria? Tapi namanya juga temannya Sid, maka otak Hiyoro dan Jaga juga ikut somplak kayak Sid. Di sini mereka pun mencapai kesimpulan kalau pertarungan tersebut pasti dilakukan untuk memperebutkan pria tampan seperti mereka. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya bisa mengiyakannya dengan muka seperti seorang Buddha. Namun di sini memang masih banyak siswa lain dalam kantin yang membicarakan bekas pertarungan tersebut. Ada yang menyimpulkan kalau bekas pertarungan tersebut pastinya dilakukan oleh organisasi jahat dan ada hubungannya dengan kasus hilangnya 4 siswa dalam akademi ini. Namun di sini Sid pun hanya bisa berkata dalam hatinya kalau sayang sekali ekspektasi teman-temannya itu terlalu ketinggian. Nyatanya pertarungan di belakang asrama pria itu dilakukan oleh seekor kucing dan anjing yang sedang memperebutkan ikan. Namun di sini sebenarnya si Sid juga merasa berterima kasih sama pertarungan dari Zeta dan Delta. Karena memang dengan bekas pertarungan mereka berdua, si Sid ini bisa memerankan kekuatan dalam bayang-bayang lagi di depan Alexia. Apalagi saat itu dialognya yang berkata kalau mereka itu hidup di dunia yang berbeda sangatlah berkesan bagi Sid. Pada saat itu, Sid pun hendak meninggalkan kantin dan kembali ke kelas, karena jam pelajaran berikutnya juga akan segera dimulai. Tapi, dia pun langsung dipanggil oleh seorang yang memakai seragam seperti petugas kebersihan. Dan, suara yang memanggilnya itu mirip sekali dengan suaranya Zeta. Benar saja, jika diperhatikan kembali, petugas kebersihan yang memanggil Sid itu adalah Zeta yang sedang menyamar. Seperti biasanya di sini, Zeta pun langsung menandai tuannya, tapi kini dia menandai Sid dengan cara memeluknya. Melihat Zeta yang melakukan hal itu, Sid pun langsung protes nih dan berkata kalau Zeta itu memeluknya seperti ini, maka pastinya semua orang itu akan curiga kepada mereka. Setelah itu, Sid pun langsung mendorong Zeta secara perlahan dengan sikunya. Nah, di sini Zeta pun langsung ngomong nih, kalau bau dari Sid itu seperti bau anjing. Maka dari itu dia menandai Sid lagi. Yang dimaksud di sini adalah bau dari Delta ya teman-teman. Karena dalam part sebelumnya, kita sudah diberitahu kalau Delta itu sempat memeluk Sid sebelum bertarung dengan Zeta. Nah, percakapan mengenai Delta ini mengingatkan Sid tentang keberadaan dari Delta. Karena saat ini dia itu tidak mendapatkan kabar dari Delta. Mendengarkan hal itu, Zeta pun langsung ngomong nih, kalau kemungkinan besar si Delta itu sedang berada di laut lepas saat ini. Karena sewaktu kemarin, dia memancing Delta untuk masuk ke dalam laut. Di sini, Sid pun hanya bisa menanggapinya dengan wajah yang datar. Tapi karena dia tahu Delta adalah makhluk yang sangat kuat, jadi Sid itu nggak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah itu, si Zeta pun langsung menarik tuannya untuk masuk ke dalam kelas kosong. Dan di sanalah Zeta pun langsung memberikan laporannya terkait kasus penyelidikan Ordo Diabolos dalam akademi ini. Zeta pun melaporkan kalau penyerangan terhadap dia telah gagal. Jadi kemungkinan Ordo Diabolos itu akan mengirim pembunuh lagi ke tempat ini. Tentu aja Babang Sid itu nggak mudeng sama sekali dengan penjelasan dari Zeta. Dan hanya berkata iya aja, bahkan di sini Sid juga berkata kalau nampaknya si Zeta ini masih suka bermain mata-mataan seperti sewaktu dirinya masih kecil ya. Tapi pada saat itu di luar jendela kelas yang ditempati sama mereka, terlihat beberapa orang guru dan beberapa kesatria yang sedang menyelidiki bekas pertarungan di antara Zeta dan Delta. Lalu, Sid pun langsung menunjuk secara acak ke arah kerumunan itu dan berkata kalau mungkin dia. Tapi tangan dari Sid itu menunjuk ke arah seorang kesatria yang ada di bekas pertarungan Zeta dan Delta. Anehnya, Zeta pun kayak ngerti aja dan berkata nih kalau orang yang ada di sana itu berbahaya, maka kami akan turun tangan. Kemudian Sid pun langsung menjawab kalau dia menyerahkan semuanya kepada Zeta. Di sini si Zeta pun langsung menunduk ke arah Sid, tanda kalau dia itu siap menerima perintah itu. Tapi si Sid itu ngiranya kalau mereka sedang diawasi sama seseorang.
Jadi ia pun langsung menunduk dan berkata kalau mereka itu sedang diawasi. Mendengarkan perkataan dari tuannya, si Zeta pun ngomong nih, kalau Sid itu punya insting yang sangat tajam ya. Lalu Sid pun langsung memerintahkan Zeta untuk sembunyi dalam bayang-bayang. Seraya dia itu mengintip keluar jendela lagi, apakah memang mereka itu sedang diawasi atau enggak gitu. Tapi nyatanya untuk sesaat Sid itu memang merasakan mata kesatria yang ia tunjuk tadi mengarah ke ruangan kelas ini. Namun mungkin itu cuma kebetulan aja. Nah, pas dia itu berbalik untuk berkata sampai jumpa sama Zeta, si Zeta itu udah menghilang dari sana. Panel cerita pun berpindah pada jam istirahat makan siang selanjutnya. Saat itu, Sid, Hyoro, dan Jaga pun sedang mengantri untuk membeli bekal makan siang bangsawan miskin dengan harga 980 zeni. Namun di sini, si Hyoro dan Jaga itu ngomong kalau pastinya Sid itu nggak akan membeli bekal makan siang bangsawan miskin. Karena kemarin, dia itu udah nguras duit kotor Hyoro dan Jaga pas main poker. Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung protes dong. Karena duit yang ia dapatkan dari mereka berdua itu bersih. Dan dia juga nggak curang saat main pokernya. Nah, di tengah itu ada sebuah sapaan yang tertuju kepada Sid. Dan orang yang menyapa Sid itu menyebut Sid dengan sebutan Boy. Mendengarkan hal itu, Sid pun jadi tahu siapa orang yang menyapanya. Karena di dunia ini hanya ada satu orang yang menyebutnya seperti itu. Dia adalah Nina Senpai, siswi tahun ketiga sekaligus juga teman dari kakaknya yaitu Claire. Di sini, alasan Nina Senpai menyapa Sid itu untuk menanyakan soal Claire yang menghilang dari asramanya. Tapi gregetnya Sid itu malah menjawab pertanyaan dari Nina dengan malas-malasan dan seakan gak peduli sama nasib dari Claire. Jadi si Nina Senpai itu membujuknya untuk berbicara lebih jauh dengan sogokan makanan bangsawan kaya senilai 100.000 zeni. Tentu aja babang kita Sid yang sangat gentleman ini langsung terima tawaran itu tanpa pikir panjang. Yaps, Nina Senpai ini memang selalu baik kepada Sid sejak mereka itu masih kecil. Nah, ada suatu momen di mana Sid itu ngomong ke Nina Senpai kalau dia pengen sekali membaca sebuah buku sihir terlarang yang hanya bisa didapatkan dengan koneksi seorang bangsawan berkedudukan besar. Dan keesokan harinya Nina Senpai pun langsung membawakan buku sihir tersebut kepada Sid. Sebenarnya, Sid juga heran sih kenapa Nina Senpai ini bisa mendapatkan buku sihir tersebut dengan sangat mudah. Tapi ia pun kembali teringat kalau Nina Senpai adalah putri dari seorang duk, maka pastinya dia itu memiliki koneksi yang sangat luas. Saat makan siang bersama, di sini Sid juga memberikan informasi tentang beberapa guru dan kesatria yang menyelidiki bekas pertarungan di belakang asrama pria aja ke Nina Senpai. Karena memang di saat ini, dia itu benar-benar gak tahu informasi apapun mengenai hilangnya Claire. Nah, di sela-sela itu, Sid pun bertanya nih, apakah Nina Senpai itu akan bergabung bersama kesatria yang nampak pengecut itu ketika ia sudah lulus nanti? Di sini, Nina pun langsung tertawa mendengarnya. Tapi ia pun berkata kalau dirinya nggak sebaik Claire dalam hal bertarung. Jadi mungkin dia akan membiarkan Claire saja untuk bergabung bersama mereka. Sid pun hanya bisa mengiyakannya. Namun dalam hatinya Sid pun menjadi penasaran sama Nina Senpai nih. Karena menurut penglihatannya, Nina Senpai itu jauh lebih kuat daripada Claire. Tapi pastinya, dia itu menyembunyikan kekuatannya di hadapan publik. Di sini Sid pun nggak bisa protes nih. Karena dia juga kan menyembunyikan kekuatannya di hadapan publik. Saat hendak pergi dari sana, Nina Senpai pun tanya nih, apakah Sid itu khawatir dengan Claire? Mendengarkan hal itu, Sid pun menjawab dengan polos kalau dia itu nggak khawatir sama sekali. Mendengarkan jawaban dari Sid, Nina pun berkata kalau Sid itu nggak pernah berubah ya. Lalu Nina pun pergi dari sana, tapi dia itu akan menghubungi Sid lagi jika ia menemukan sebuah petunjuk mengenai Claire. Panel cerita pun berpindah kepada Claire yang masih terjebak di dimensi lain. Saat itu, Claire pun masih dipandu sama Aurora untuk keluar dari dimensi ini. Tapi hal itu nggaklah mudah bagi Aurora. Selain Claire itu selalu marahin dia terus, sihir yang dimiliki sama Claire itu sangatlah sedikit. Jadi Aurora itu agak kesulitan untuk membuka jalan keluar menuju dunia Claire lagi. Belum lagi saat itu mereka juga dihadang oleh beberapa roh pahlawan yang katanya terjebak dalam dimensi keabadian ini. Jadi di sini Claire pun terpaksa melawan roh pahlawan yang ada di sana dengan menggunakan tangan kosong aja. Sambil bertarung, si Claire juga sempat bertanya lagi mengenai tempat ini sama Aurora. Tapi tetap aja, si Aurora itu nggak mau ngasih tahu apapun kepada Claire. Dan sialnya, saat itu ada anak pertama dari Ordo Diabolos yang selama ini mengikuti Claire dari belakang. Sang anak pertama itu bernama Jin, si senyum gelap. Sebenarnya, si Claire juga udah mengenal Jin ini sebagai kapten salah satu divisi kesatria yang ada di Midgar. Tapi tak disangka selama ini, dia itu hanya menyamar. Nah, tujuan Jin untuk mengikuti dan menjebak Claire di tempat ini adalah untuk menangkap Claire demi kepentingan Ordo Diabolos.
dan ia meminta Claire untuk menurut aja kalau nggak mau terluka dan tersiksa. Lagi pula Claire itu nggak punya senjata untuk melawannya saat ini. Dan Aurora juga nih nampaknya udah meramalkan kalau Claire itu bakalan kalah sama Jin. Tapi tentu aja Onesan kita yang satu ini nggak mungkin menyerah gitu aja. Dia pun melawan Jin dengan sekuat tenaga, walau cuma pakai tangan kosong. Sementara itu si Aurora juga sempat membantu Claire dengan teknik darahnya. Di sini Claire pun sedikit kagum nih dengan sihir manipulasi darah yang dimiliki sama Aurora. Mendengarkan perkataan dari Claire, si Aurora pun sempat jawab kalau Claire itu sering melatih ilmu sihirnya, maka dia juga bisa menggunakan sihir manipulasi darah ini. Karena memang Claire itu adalah... Nah, Aurora pun gak melanjutkan perkataannya lagi. Tapi gue punya spekulasi, kalau Aurora itu pengen ngomong, kalau Claire itu adalah perwujudan dari reinkarnasinya, atau keturunan langsung dari Aurora. Maka dari itu, si Aurora yakin Claire juga bisa menggunakan teknik manipulasi darah ini. Oke, lanjut ke ceritanya nih. Di sini, Aurora itu nggak bisa mempertahankan sihir manipulasi darahnya terlalu lama, karena dia juga bergantung sama besar kekuatan sihir yang ada di dalam dirinya Claire. Tapi untungnya, si Zeta itu datang dari sebuah portal dan langsung memukul mundur si Jin. Melihat kedatangan dari Zeta, Aurora itu ngomong kalau Claire itu harus menjaga jarak dari Zeta terlebih dahulu. Karena memang, dia itu bahkan gak bisa menebak si Zeta ini sebenarnya musuh atau kawan mereka. Nah, di sini gue sedikit curiga sih, apakah Zeta ini punya rencana tersendiri yang melibatkan Claire atau enggak ya? Karena si Aurora itu nggak bisa tahu kalau Zeta itu musuh atau kawan mereka loh. Padahal si Aurora itu bisa merasakan baik buruknya seseorang. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang ini si Zeta itu berkata kalau dia akan menyelamatkan Claire. Lalu Zeta pun mendorong Claire ke sebuah portal yang dia buat tadi untuk mengeluarkannya dari dimensi ini. Portal itu pun langsung tertutup dan menyisakan Zeta dengan si Jin. Di sini Jin pun sedikit meremehkan Zeta nih, karena dia itu nggak pernah melihat Seven Sades yang bernama Zeta. Itu wajar aja teman-teman, karena dari semua Seven Sades, hanya Zeta lah yang paling tidak mencolok dari hadapan publik, karena dia itu mata-mata teman-teman. Tapi nih, si Jin itu salah besar karena meremehkan Zeta. Di sini Zeta pun langsung menunjukkan kekuatannya yang sangat mengerikan untuk mengeksekusi Jin dalam dimensi ini. Saat itu kekuatan sihir dari Zeta pun langsung meledak. Lalu ledakannya itu langsung mengenai badan dari Jin. Pada awalnya si Jin itu terlihat baik-baik aja. Tapi setelah beberapa menit, sebuah air mata hitam pun muncul dari matanya Jin. Lalu secara perlahan, tubuh dari Jin pun dipenuhi asap hitam dan meledak hingga berkeping-keping. Nah, saat sudah membunuh Jin, si Zeta pun langsung memanggil Victoria untuk menampakkan dirinya dalam dimensi ini. Di sini Victoria pun langsung mengkonfirmasi kalau memang Aurora itu hidup dalam tubuhnya Claire. Dan katanya Claire itu menjadi kunci utama dari kesuksesan misi yang mereka jalani saat ini. Dan itulah masa depan ideal bagi mereka semua. Zeta juga berkata kalau Sid itu memintanya untuk mencari masa depan ideal. Maka mereka akan meraih masa depan itu meskipun ada pengorbanan. Setelah itu Zeta pun berkata kepada Victoria nih, kalau Zeta itu akan memberitahu perubahan rencana mereka kepada dia. Namun di sini masih belum jelas siapakah yang dimaksud dia sama Zeta ini. Setelah itu Zeta pun berubah menjadi kumpulan asap hitam dan pergi dari dimensi tersebut. Nah, dari sini kita tahu omongan Sid yang cuma ngasal aja bisa dianggap serius sama anak buahnya loh. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel volume 5 Kage no Jutsu Kaisai kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dan membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.